Oke, di sini kami akan membahas mengenai Processing Integrity and Availability Controls, chapter 13. Oke, di sini ada anggota kami. Yang pertama ada Anggraini Puspita Dewi dengan NPM Akhir 044, ada Marcella Rosari dengan NPM Akhir 056, ada Era Charlie Anera dengan NPM Akhir 077, ada Putri Pemina Wijayanti dengan NPM akhir 058, dan terakhir ada Nafias Rizky dengan NPM akhir 070. Nah, yang pertama ada integritas pemrosesan. Prinsip integritas pemrosesan dari Trust Service Framework menyatakan bahwa sistem yang andal menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan valid. Nah, tabel 13.1 mencantumkan kontrol dasar atas input pemrosesan dan output data yang diidentifikasi oleh proses COVID 2019 DSS 06 sebagai penting untuk integritas pemrosesan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk desain. Dokumen sumber dan bentuk lainnya harus didesain untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan dan kelalaian. Dua bentuk utama desain pengendalian yang penting melibatkan dokumen sumber sebelum penomoran atau pre-numbering secara berurutan dan menggunakan dokumen turnaround. Yang pertama ada seluruh dokumen sumber harus dinomori sebelum secara berurutan. Pre-numbering tersebut meningkatkan pengendalian dengan memperbolehkannya untuk memverifikasi bahwa tidak ada dokumen yang hilang. Yang kedua, ada perusahaan menggunakan dokumen turnaround untuk menghilangkan kebutuhan pihak eksternal untuk mengirimkan informasi yang sudah dimiliki organisasi, seperti nomor rekening pelanggan. Sebaliknya, data tersebut dicetak sebelum dalam format yang dapat dibaca mesin pada dokumen turnaround. Berikutnya ada pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber. Dokumen-dokumen sumber yang telah dimasukkan ke dalam sistem harus dibatalkan sehingga mereka tidak dapat dengan sengaja atau secara tidak jujur dimasukkan ulang ke dalam sistem. Dokumen kertas harus ditandai, contohnya dengan memberi stempel dibayar. Dokumen elektronik dengan cara yang sama dapat dibatalkan dengan mengatur sebuah file tanda untuk mengindikasikan bahwa dokumen tersebut telah diproses. Catatan, pembatalan bukan berarti pembuangan. Dokumen sumber asli atau gambar-gambar elektronik harus ditahan sepanjang diperlukan untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan serta memberikan sebuah jejak audit. Next ada pengendalian entry data. Dokumen-dokumen sumber harus dipindai untuk kewajaran dan kebenaran sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Meskipun demikian, pengendalian manual ini harus dilengkapi dengan pengendalian entry data otomatis seperti berikut ini. Pengendalian entry data ada 9, yaitu yang pertama ada pengecekan file atau file check, menentukan apakah karakter pada sebuah file adalah dari jenis yang tepat. Kedua ada pengecekan tanda atau sign check, menentukan apakah data pada sebuah file memiliki tanda aritmatika yang sesuai. Yang ketiga ada pengecekan batas atau limit check, menguji sebuah numerik terhadap nilai tetap. Yang keempat ada pengecekan jangkauan atau range check, menguji apakah sejumlah numerik berada pada batas terendah dan tertinggi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima ada pengecekan ukuran atau size check, memastikan bahwa data input akan sesuai pada dalam file yang ditentukan. Yang keenam ada pengecekan atau pengujian, kelengkapan completeness check atau tes, memverifikasi bahwa seluruh item-item data yang diperlukan telah dimasukkan. Yang ketujuh, pengecekan validitas atau validity check, membandingkan kode ID atau nomor rekening dalam data transaksi dengan data serupa di dalam file induk untuk memverifikasi bahwa rekening tersebut ada. Yang kedelapan ada tes kewajaran atau reasonable test, menentukan kebenaran dari hubungan logis antara dua item-item data. Dan yang terakhir ada nomor ID resmi atau seperti nomor pegawai, dapat berisi cek digit atau cek digit yang dihitung dari digit lain. Berikutnya yaitu pengendalian tambahan entry data pemrosesan batch.
yaitu ada 3. Yang pertama ada pemrosesan batch bekerja lebih efisien jika transaksi-transaksi disortir sehingga rekening-rekening yang terkena dampak berada dalam urutan yang sama dengan catatan di dalam file induk. Yang kedua ada sebuah log kesalahan yang mengidentifikasikan kesalahan input data, yaitu tanggal, penyebab masalah, memudahkan memeriksa tepat waktu dan pengumpulan ulang atas transaksi yang tidak dapat diproses. Yang ketiga ada total batch atau batch total, merangkum nilai-nilai numerik bagi sebuah batch atas catatan input. Berikut ini adalah 3 total batch yang sering digunakan. Yang pertama yaitu total finansial atau financial total, menjumlahkan sebuah file yang berisi nilai-nilai moneter seperti total jumlah dolar dari seluruh penjualan untuk sebuah batch transaksi penjualan. Yang kedua adalah total hash atau hash total, menjumlahkan sebuah file numerik non-finansial seperti file total kuantitas yang dipesan di dalam sebuah batch transaksi penjualan. Dan yang terakhir ada jumlah catatan atau record count, adalah banyaknya catatan dalam sebuah batch. Pengendalian tambahan entry data online, yaitu ada 3. Yang pertama prompting, di mana sistem meminta tiap-tiap item data input dan menunggu respon yang dapat diterima, memastikan bahwa seluruh data yang diperlukan telah dimasukkan, atau dengan kata lain prompting adalah sebuah pengecekan kelengkapan secara online. Yang kedua ada verifikasi closed loop atau closed loop verification, yaitu mengecek ketepatan dari data input dengan menggunakannya untuk mengambil dan menampilkan informasi secara terkait. Yang ketiga ada sebuah log transaksi, menyertakan sebuah catatan mendetail dari seluruh transaksi termasuk pengidentifikasian transaksi khusus, tanggal, dan waktu entry, serta siapa yang memasukkan transaksi. Nah, selanjutnya ada materi control output. Nah, pemeriksaan output sistem yang cermat memberikan kontrol tambahan atas integritas pemrosesan. Kontrol keluaran penting termasuk yang berikut. Yang pertama ada ulasan pengguna tentang output. Pengguna harus memeriksa output sistem dengan cermat untuk memverifikasi bahwa itu masuk akal dan lengkap, bahwa mereka adalah penerima yang dituju. Nah, yang selanjutnya ada prosedur rekonsiliasi. Secara berkala, semua transaksi dan pembaruan sistem lainnya harus direkonsiliasi dengan laporan kontrol, laporan status file atau pembaruan, atau mekanisme kontrol lainnya. Selain itu, akun buku besar harus direkonsiliasi dengan total akun anak perusahaan secara teratur. Misalnya, saldo akun kontrol inventaris di buku besar harus sama dengan jumlah saldo item dalam database inventaris. Hal yang sama berlaku untuk piutang, aset modal, dan akun kontrol hutang dagang. Nah, selanjutnya ada rekonsiliasi data eksternal. Total database harus direkonsiliasi secara berkala dengan data yang dipelihara di luar sistem. Misalnya, jumlah catatan karyawan di file penggajian dapat dibandingkan dengan jumlah total karyawan dalam database sumber daya manusia untuk mendeteksi upaya menambahkan karyawan fiktif ke database penggajian. Demikian pula, persediaan yang ada harus dihitung secara fisik dan dibandingkan dengan jumlah yang ada yang tercatat dalam database. Hasil perhitungan fisik harus digunakan untuk memperbarui jumlah yang tercatat dan perbedaan yang harus signifikan yang harus diselidiki. Nah, selanjutnya ada kontrol transmisi data. Organisasi juga perlu menerapkan kontrol yang dirancang untuk meminimalkan risiko kesalahan transmisi data. Setiap kali perangkat mendeteksi kesalahan transmisi data, ia meminta perangkat pengirim untuk mengirimkan ulang data tersebut. Umumnya, ini terjadi secara otomatis dan pengguna tidak menyadari bahwa hal itu telah terjadi. Misalnya, Transmission Control Protocol atau TCP yang dibahas dalam bab 11 yang lalu menetapkan nomor urutan untuk setiap paket dan menggunakan informasi itu untuk memverifikasi bahwa semua paket telah diterima dan untuk merakitnya kembali dalam urutan yang benar. Dua kontrol transmisi data umum lainnya adalah checksum dan bit paritas.
Nah, selanjutnya ada checksum. Saat data ditransmisikan, perangkat pengirim dapat menghitung hash file yang disebut checksum. Perangkat penerima melakukan perhitungan yang sama dan mengirimkan hasilnya ke perangkat pengirim. Jika kedua hash setuju, transmisi dianggap akurat. Jika tidak, file akan dikirim ulang. Nah, yang kedua ada bit paritas. Komputer merepresentasikan karakter sebagai sekumpulan digit biner yang disebut bit. Setiap bit memiliki dua nilai yang mungkin 0 atau 1. Banyak komputer menggunakan skema pengkodean 7 bit yang lebih dari cukup untuk mewakili 26 huruf dalam alfabet bahasa Inggris, yaitu baik huruf besar maupun kecil, angka 0 hingga 9 dan berbagai simbol khusus, persen, dan lain-lain. Bit paritas adalah digit tambahan yang ditambahkan ke awal setiap karakter yang dapat digunakan untuk memeriksa akurasi transmisi. Dua skema dasar disebut sebagai paritas genap dan paritas ganjil. Dalam paritas genap, bit paritas diatur sedemikian rupa sehingga setiap karakter memiliki jumlah bit genap dengan nilai 1. Dalam paritas ganjil, bit paritas diatur sedemikian rupa sehingga jumlah bit ganjil dalam karakter memiliki nilai 1. Misalnya, digit 5 dan 7 masing-masing dapat diwakili oleh pola 7 bit, yaitu 000101 dan 00001111. Sistem paritas genap akan mengatur bit paritas untuk 5 ke 0, sehingga akan ditransmisikan sebagai 00000101. Karena kode biner untuk 5 sudah memiliki 2 bit dengan nilai 1. Bit paritas untuk 7 akan diatur ke 1 sehingga akan ditransmisikan sebagai 10000011. Karena kode biner untuk 7 memiliki 3 bit dengan nilai 1. Perangkat penerima formulir pemeriksaan paritas yang memerlukan verifikasi bahwa jumlah bit yang tepat diatur ke nilai 1 di setiap karakter yang diterima. Nah, selanjutnya ada blockchain. Seperti yang dijelaskan dalam bab 12 yang lalu, blockchain ini menyediakan cara untuk memastikan bahwa transaksi dan dokumen yang divalidasi untuk tidak diubah. Integritas terjamin dengan menghash isi setiap blok dan kemudian menyimpan beberapa salinan dari seluruh rantai pada perangkat yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan illustrative example atau credit sales processing. Nah, jadi setiap catatan transaksi itu mencangkup data berikut. Nah, biasanya itu datanya itu mencangkup nomor faktur penjualan, nomor akun pelanggan, terus setelah itu nomor item inventaris, kemudian ada jumlah yang terjual dan harga jual dan tanggal pengiriman barang. Setelah dijelaskan pada yang ada di PPT. Kemudian di sini tuh saya juga ada beberapa ya terkait dengan pemrosesan transaksi yang mencangkup langkah-langkah itu ada 3. Yang pertama ada entry and editing the transaction data atau memasukkan dan mengedit tentang transaksi data. Kemudian 2 ada updating the customer and inventory record. Nah, di sini tuh ada yang memperbarui catatan dan pelanggan inventaris. Jumlah pembeli dan kredit itu ditambahkan dengan saldo pelanggan untuk setiap item inventaris. Kemudian dikurangi dengan jumlah yang adanya tersedia. Kemudian ada preparing and distributing shipping and or billing dokumen atau menyiapkan dan mendistribusikan dokumen pengiriman dan atau dalam penagihan dokumen. Kemudian di sini tuh saya akan menjelaskan tentang input control atau control input. Nah, di sini tuh dalam pemeriksaan validitas dengan definisi transaksi dengan nomor akun yang tidak filed, invalid account number or nomor item inventaris atau invalid inventory number, nomor inventory tidak filed. Nah, pemeriksa dalam lapangan itu memverifikasi bahwa bidang akuntansi yang dipesan dan harganya hanya berisi tentang angka dan bahwa bidang tanggal itu mengikuti format itu yang strip DD and YYY. Biasanya itu M itu kayak modnya terus date and year. Nah, itu formatnya. Nah, kemudian dalam pemeriksa itu tanda verifikasinya itu bahwa bidang kuantitas itu yang terjual dan harga terjual itu berangka positif seperti itu. Nah, kemudian
Yang kedua saya membahas tentang processing control atau pengendalian pemrosesan. Nah, di sini setiap penjualannya, jadi setiap faktor penjualan itu dan diproses dan periksa batasnya untuk digunakan dalam verifikasi bahwa penjualan baru itu tidak meningkatkan saldo akun tersebut dalam melampaui batas kredit yang ditetapkan sebelumnya. If it does, atau jika demikian transaksi tersebut itu dikesampingkan sementara dan memberitahukan dan di notification set to the credit manager, atau pemberitahuan dikirim ke credit manager. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang output control selanjutnya. Nah, di sini kan output control atau pengendalian pengeluaran ya. Nah, di sini tuh billing and shipping document are routed to only authorized employees in the account and shipping department will visually inspect them for obvious error. Nah, jadi dokumen pengendalian sendiri itu dan pengiriman itu hanya dikirim pada karyawan yang berwenang pada departemen akuntansi dan pengirimannya itu sendiri. Jadi yang memeriksa secara visual untuk menemukan adanya ketidakjelasan. Nah, laporan pengendalian itu biasanya itu merangkum tentang transaksi yang diproses melalui kiriman manajer, penjualan, accounting, dan pengendalian inventaris yang untuk ditinjau. Nah, kemudian di sini saya terkait dengan tentang processing integrity control in the spreadsheet atau pemrosesan kontrol integritas dalam spreadsheet. Nah, jadi most organization atau sebagian besar organisasi itu memiliki ribuan spreadsheet yang digunakan untuk mendukung suatu pengambilan keputusan. Nah, ini because and user almost always depot spreadsheet, they seldom contain adequate application control. Nah, jadi karena adanya penggunaan akhir hampir selalu mengembangkan spreadsheetnya, dan spreadsheet tersebut jarang sekali untuk mengandung kontrol aplikasi yang memadai. Meskipun sebagian perangkat lunak spreadsheet itu berisikan tentang fitur audit bawaan yang dapat dengan mudah untuk mendeteksi. Nah, kesalahan umum itu spreadsheetnya yang dimaksud itu untuk mendukung keputusan penting membutuhkan pengujian yang lebih menyeluruh untuk mendeteksi yang tidak ketara atau tidak kedeteksi barangnya. Nah, jadi best practice and use reference cell the right formulas that include the reverse saldo. Kayak praktik terbaik adalah dengan menggunakan sel preferensi lalu menuliskan formulir yang menyertakan sel referensi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Kita masuk ke bagian availability atau ketersediaan, yaitu gangguan sistem dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, sehingga kontrol COVID 2019 DS501 dan DS504 itu menekankan perlunya kita menjaga ketersediaan sistem dan informasi serta mengurangi risiko downtime. Meskipun mustahil untuk sepenuhnya menghilangkan risiko tersebut, maka kontrol diperlukan untuk memastikan operasi dapat dipulihkan segera setelah gangguan terjadi. Nah, kita kita akan memasuki bagian minimalkan risiko downtime system. Nah, organisasi dapat melakukan berbagai tindakan untuk meminimalkan risiko penghentian sistem. Nah, praktik manajemen COVID 2019 DS501.05 mengidentifikasikan perlunya pemeliharaan preventif seperti membersihkan drive disk dan menyimpan media magnetik dan optik dengan benar untuk mengurangi risiko kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak. Penggunaan komponen redundan memberikan toleransi kesalahan, yaitu kemampuan sistem untuk terus berfungsi jika komponen tersebut gagal. Misalnya, organisasi menggunakan susunan redundant drive independen, yaitu RAID, alih-alih hanya satu drive disk. Nah, dengan RAID data ditulis ke beberapa drive disk secara bersamaan. Jadi, jika satu drive disk gagal, data dapat dengan mudah diakses dari yang lain. Nah, praktik manajemen COVID 2019 DS501, DS501.04 dan DS01.05 ini membahas pentingnya menemukan dan merancang pusat data yang
yang menampung server dan basis data, penting untuk meminimalkan risiko yang terjadi dengan bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia. Fitur-fitur umumnya tersebut itu meliputi yang pertama, lantai yang ditinggikan memberikan perlindungan dari kerusakan yang disebabkan oleh banjir. Kemudian yang kedua, perangkat deteksi dan pemadaman kebakaran mengurangi kemungkinan kerusakan akibat kebakaran. Kemudian sistem pendingin udara yang memadai mengurangi kemungkinan kerusakan pada peralatan komputer akibat panas berlebihan ataupun kelembapan. Kemudian kabel dengan colokan khusus yang tidak dapat dilepas dengan mudah mengurangi resiko kerusakan sistem usia akibat pencabutan perangkat secara tidak sengaja. Kemudian ada perangkat proteksi lonjakan arus memberikan perlindungan terhadap fluktuasi daya sementara yang dapat menyebabkan komputer dan peralatan jaringan lainnya rusak. Kemudian sistem catu daya tak terputus itu memberikan perlindungan jika terjadi pemadaman listrik dalam jangka waktu yang lama dengan menggunakan daya baterai agar sistem dapat beroperasi cukup lama untuk mencadangkan data penting dan mematikannya dengan aman. Kemudian kontrol akses fisik mengurangi risiko pencurian ataupun kerusakan. Nah, pelatihan juga dapat mengurangi risiko waktu henti sistem. Operasi yang terlatih dengan baik cenderung tidak melakukan kesalahan dan akan tahu cara memulihkan dengan kerusakan minimal. Jadi kesalahan yang mereka buat. Itulah sebabnya praktik manajemen COVID 2019 DSS 01 menekankan pentingnya mendefinisikan dan mendokumentasikan prosedur operasional dan memastikan bahwa staf TI memahami tanggung jawab mereka. Waktu henti juga dapat terjadi karena malware komputer, misalnya ransomware yang dapat membuat aplikasi dan data tidak dapat diakses. Nah, oleh karena itu penting untuk memasang, menjalankan dan menjaga proses antivirus dan anti-spyware terkini. Program-program ini harus secara otomatis diaktifkan tidak hanya untuk memindai email tetapi juga semua media komputer yang dapat dilepas seperti CD, DVD, drive, USB, dan lain-lain yang dibawa ke dalam organisasi. Sistem manajemen patch memberikan perlindungan tambahan dengan memastikan bahwa kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh malware dapat diperbaiki tepat waktu. Gambar di bawah ini menunjukkan hubungan antara kedua pertanyaan ini. Ketika masalah terjadi, data tentang semua hal yang telah terjadi sejak pencadangan terakhir akan hilang, kecuali jika dapat dimasukkan kembali ke dalam sistem. Dengan demikian, jawaban manajemen untuk pertanyaan pertama menentukan tujuan titik pemulihan RPO organisasi yang merupakan jumlah maksimum data yang bersedia dimasukkan kembali atau berpotensi hilang oleh organisasi. RPO berbanding terbalik dengan frekuensi pencadangan. Semakin kecil RPO yang diinginkan, semakin sering pencadangan perlu dilakukan. Jawaban untuk pertanyaan kedua menentukan tujuan untuk pemulihan RTO organisasi yang merupakan waktu maksimum yang dapat ditoleransi untuk pemulihan sistem informasi setelah bencana. Dengan demikian, RTO merupakan namanya waktu yang bersedia digunakan organisasi untuk mencoba berfungsi tanpa sistem informasinya. Prosedur pencadangan data dirancang untuk menangani situasi saat informasi tidak dapat diakses karena file atau basis data terkait telah rusak akibat kegagalan perangkat keras, masalah perangkat lunak, atau kesalahan manusia, tetapi sistem informasi itu sendiri masih berfungsi. Ada beberapa prosedur pencadangan yang berbeda. Pencadangan penuh adalah salinan persis dari seluruh basis data. Pencadangan penuh memakan waktu. Jadi sebagian besar organisasi hanya melakukan pencadangan penuh setiap minggu dan melengkapinya dengan pencadangan parsial harian. Gambar di bawah ini membandingkan dua jenis pencadangan parsial harian. Yang pertama, pencadangan inkremental melibatkan penyalinan hanya item data yang telah berubah sejak pencadangan parsial terakhir. Ini menghasilkan serangkaian file cadangan inkremental yang masing-masing berisi hasil transaksi satu hari. Pemulihan melibatkan pemuatan cadangan lengkap terakhir terlebih dahulu, lalu pemasangan setiap cadangan inkremental, kemudian
berikutnya dalam urutan yang tepat. Yang kedua, cadangan diferensial, menyalin semua perubahan yang dibuat sejak cadangan penuh terakhir. Dengan demikian, setiap berkas cadangan diferensial baru berisi efek kumulatif dari semua aktivitas sejak cadangan penuh terakhir. Akibatnya, kecuali untuk hari pertama setelah cadangan penuh, cadangan diferensial harian memerlukan waktu lebih lama daripada cadangan inkremental. Namun, pemulihan lebih sederhana karena cadangan penuh terakhir perlu dilengkapi hanya dengan cadangan diferensial terbaru, bukan serangkaian berkas cadangan inkremental harian. Yang berikutnya, pencadangan dirancang untuk mengurangi masalah saat satu atau beberapa file atau basis data rusak karena perangkat lunak, perangkat keras, atau kesalahan manusia. Rencana pemulihan bencana dan rencana kelanggengan bisnis dirancang untuk mengurangi masalah yang lebih serius. Rencana pemulihan bencana atau DPR menguraikan prosedur untuk memulihkan fungsi TI organisasi jika pusat datanya hancur. Organisasi memiliki 3 opsi dasar untuk mengganti infrastruktur TI mereka, yang tidak hanya mencakup komputer, tetapi juga komponen jaringan seperti router dan switch, perangkat lunak, data, akses, internet, printer, dan perlengkapan. Pilihan pertama adalah membuat kontrak untuk penggunaan cold site, yaitu bangunan kosong yang telah dilengkapi kabel untuk diakses telepon dan internet yang diperlukan. Namun, cold site tidak berisi peralatan komputasi apapun. Sebagai gantinya, organisasi memiliki kontrak dengan satu atau lebih vendor untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu. Pilihan kedua adalah mengontrak penggunaan hot site, yang merupakan fasilitas yang tidak hanya telah dilengkapi dengan kabel untuk akses telepon dan internet, tetapi juga berisi semua peralatan komputasi dan kantor yang dibutuhkan organisasi untuk menjalankan aktivitas bisnis utamanya. Pilihan ketiga adalah mirroring real time, yang melibatkan penyimpanan 2 salinan basis data di 2 pusat data terpisah setiap saat dan memperbarui kedua basis data secara real time saat setiap transaksi terjadi. Yang selanjutnya, virtualisasi dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemulihan bencana dan dimulainya kembali operasi normal. Mesin virtual hanyalah kumpulan file perangkat lunak. Virtualisasi dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemulihan bencana dan dimulainya kembali operasi normal. Mesin virtual hanyalah kumpulan file perangkat lunak. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.